Jadi manusia ini dulu dibikin urusannya adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kedamaian manusia. Jadi Tuhan bilang, saya akan bikin pemimpin yang menjaga bumi, ya. Itulah sebabnya lahir manusia. Kemudian si iblis, the devil, membantah kepada Allah, ya Tuhan, kenapa kamu bikin manusia yang kerjanya toh cuma dua, satu merusak bumi, nomor dua berbunuh-bunuhan di antara mereka. Jadi urusannya manusia dibikin oleh Tuhan itu adalah urusan lingkungan hidup dan perdamaian antar manusia. Tidak ada kasus lain. Kalau urusannya sama Tuhan soal cinta. Jadi bukan Tuhan itu bos, terus kita ini anggotanya, terus kita ini anak buahnya, terus kita taat sama dia. Tuhan bilang, kalau engkau memang cinta kepadaku, berbuatlah baik. Apa berbuat baik itu? Jagalah bumi dan jangan berbunuh-bunuhan di antara kalian. Itulah pasal utama kenapa manusia ada. Jadi jangan bertanya mengenai urusan lingkungan hidup, karena manusia sudah jelas dia diciptakan memang untuk itu. That's the main and the only reason God create us, because God wants us to keep safe the environment of bumi and not to kill each other among human beings first. Kemudian gini, jadi kalau Anda membaca Quran, kalau Anda membacanya secara Anda membaca buku akademis, Anda akan tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena Al-Quran tidak pakai struktur berpikir akademis. Karena struktur berpikir akademis itu adalah output dari kemalasan manusia untuk menjalankan komprehensi. Sehingga dia butuh fakultas-fakultas, jurusan-jurusan, bidang-bidang, dan seterusnya. Dia tidak bisa sekaligus menghayati kehidupan sebagai sebuah keutuhan dan keseluruhan. Maka Al-Quran itu kalau di Quran ada bab Al-Baqarah yang berarti lembu atau sapi, jangan berpikir bahwa kalau Anda mau belajar sapi, baca surah Al-Baqarah. Tidak begitu. Cara berpikirnya tidak begitu. And that is life. Hidup tidak seperti yang Anda pelajari di sekolah-sekolah. Dan yang merusak sebenarnya adalah sekolah-sekolah modern. Saya akan berangkat dari swimming in the river. Jadi ada satu kata yang sekarang tidak bisa dipakai oleh orang Jawa, jenis bluron. Di Jawa Tengah bluron, Pak. Ciblon. Di Jawa Timur bluron, sini ciblon. Bluron mean Anda berenang di sungai. Sekarang tidak ada bluron, tidak terpakai kata itu karena tidak ada sungai yang bersih untuk direnang. Dan tidak hanya sungai, Mas. Jadi Nyun Sewu ini saya agak setback sedikit ya. Tadi malam kita di Panda. Untuk Jogja kita lewat Palbapang. Terus saya cerita sama Ale sama Agus. Dulu di Palbapang ini ada stasiun kereta api. Terus nanti sampai ke Ngabian itu ada stasiun kereta api besar. Di Bantul ada stasiun kereta api besar. Nanti sampai ke Semarang. Dan sekarang semua itu tidak ada. Jadi sekarang teman-teman sekalian, rel kereta api itu tidak ada karena kita punya pemerintah dengan pejabat yang memilih dapat komisi dari mobil-mobil Jepang daripada melestarikan rel kereta api. Mas Brad mengatakan, you can start from yourself. Okay, that's good, but you cannot do that maximally. Karena Anda bikin perumahan di sini, itu tidak peduli mau sawah, mau tanah produktif, waktu tidak peduli, yang penting Anda bayar, Anda dapat izin. 3 tahun terakhir Anda tahu di Jogja berdiri hotel-hotel sangat banyak tanpa memperhitungkan sistem sanitasi, tanpa memperhitungkan distribusi serapan air dan seterusnya. Kita sebenarnya merencanakan banjir sejak lama, untuk pada suatu tahun kita akan dapat bencana. Ketika kota Palu dibangun, dia tidak berpikir makro. Ini daerah Palu ini tanahnya kayak apa, posisinya di bumi di sebelah mana, akan ada akibat apa saja. Seharusnya manusia berpikir sunnah. Sunnah itu artinya default, bahwa kalau tanah seperti ini
bangunnya harus begini. Kalau tanahnya begitu akan ada gempa, dan itu pasti terjadi, tidak karena azab, bukan karena azab. Maka setiap manusia membangun sesuatu seharusnya ilmu arsitektur itu seharusnya memperhitungkan lingkungan hidup dan keselamatan manusia. Yang sekarang terjadi, ilmu arsitek adalah ketok apik. Biar caranya omah ketok apik artistik kan gitu. Tapi tidak ada tahan gempa, tidak ada kompatibilitas dengan lingkungan hidup, tidak ada perhitungan ekosistem. Jadi pemerintahan kita tidak pernah berpikir ekosistem. Ya, termasuk di pertanian. Hancurnya petani-petani sampai hari ini karena perdagangan pupuk. Jadi kita ini dihancurkan oleh manajemen kita sendiri. Jadi rusaknya lingkungan hidup di Indonesia, Pak Fred, itu adalah karena satu salah manajemen pemerintahan. Pemerintahan salah polisi di dalam menangani berbagai masalah. Nomor dua, salah cita-citanya, salah aim-nya, wish-nya, salah keinginannya. Sehingga sekarang semua manusia di Indonesia ya salah cita-cita. Nggak peduli, pokoknya saya badi. Betul nggak? Sekarang kalau pilpres, seandainya iblis dan semua setan mendukung salah satu capres, pasti diterima. Asal bisa membuat dia menang. Mau haram, mau halal, mau iblis, mau dajjal, mau setan, asal mendukung, akan diterima dukungannya. Dan itulah sebabnya mereka salah satunya rencananya akan semua datang ke Kadipiro. Dan mereka menunggu bahwa saya akan membuat pernyataan that I support this. Saya pro ini atau pro itu, sebagaimana mereka datang ke sejumlah kelompok yang lain. Dan alhamdulillah kemarin Pak Ma'ruf Amin tidak mendapatkan pernyataan dari saya. Bahkan kalimat saya yang pertama sangat jelas, Pak, saya ini ibarat sepak bola di stadion, saya ini bukan di kesebelasan yang manapun, wasit ya bukan, hakim garis bukan, panitia turnamen ya bukan, saya hanya bonek di antara penonton. Jelas ya? Itu kalimat pertama saya kepada Pak Ma'ruf Amin. Dia tidak mungkin mendapatkan oke, keluarga Kadipiro mendukung cawapres nomor 1, tidak ada. Saya bilang ini ada Tuhan, ada tanah air, ada rakyat, ada negara, ada pemerintah. Saya tidak ikut campur terhadap pemerintahan dan negara, kecuali saya dimintai tolong. Saya hanya hidup di rakyat, tanah air, dan Tuhan. Dan kita ikut menjaga wilayah negara itu agar supaya tetap damai. Dan Anda tahu berapa kali kita bisa membatalkan pertempuran, bisa membatalkan tawuran, bisa membatalkan potensi-potensi untuk bentrok. Kita bisa mempertahankan bagaimana Magelang tidak terbakar, bagaimana Muntilan bisa tidak terbakar, tidak bentrok massal dan seterusnya. Dan ada banyak kasus-kasus lagi, termasuk yang di Borobudur yang lalu. Nah, saya tidak memberikan dukungan kepada siapapun, dukungan saya kepada NKRI, rakyat Indonesia, dan tanah air Indonesia. Karena itu adalah amanat Tuhan kepada saya. Perkara presidennya siapa, maybe that's important, but it's not the main thing of our life and nation. Jadi pilpres, pemilihan presiden itu penting, tapi tidak utama. Karena Anda juga milih presiden nggak bisa juga. Anda milih ke orangnya. Ya toh, milih itu kan perhitungan Anda terhadap apa yang akan dia lakukan, digabungkan dengan apa perlunya Indonesia. So this Ma'iyah community is not only for Indonesia. This is the revolution of all humankind in the world. How do they think and how do they see life? How do they, bagaimana mereka memandang hidup, bagaimana mereka menilai kehidupan, bagaimana melihat tanah. Why do we bersila like this? Supaya pantatmu dekat ke bumi. Karena siapa? Bumi ini adalah partikelmu. You are made by, ada pengertian bumi dan tanah. Ada bumi namanya ardun, kalau tanah tin.
Nah, manusia itu terdiri dari tanah. Kalau setan iblis dari api, Anda dari tanah. Ya. Jadi Nabi Adam sampai Anda itu dari tanah, maka Anda tidak boleh jauh-jauh dari tanah. Anda harus lesehan sebisa mungkin. Jadi kalau kabinet bersidang lesehan, itu bukan keanehan, itu adalah kebenaran ekosistem, itu adalah kebenaran kehidupan. Nah, jadi tidak sesederhana itu. Bisa kita mulai dari diri sendiri, tapi kita dikepung oleh polisi-polisi makro pemerintah yang semuanya tidak memperhatikan lingkungan hidup sama sekali tidak. Mereka tidak berpikir sama sekali mengenai environment, mengenai lingkungan hidup. They don't think and they don't remember. Mereka bahkan tidak ingat sama sekali mengenai itu, setahu saya. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang pelan-pelan. Pertama kita melakukan perubahan ke dalam. Yang selama ini Anda lakukan perubahan ke dalam, ke hati Anda, ke pikiran Anda, ya. Misalnya gini, alatmu apa untuk mengatakan ini baik atau buruk? Kan Anda harus memperjelas alat Anda di sini atau dimanapun. What is your software and hardware to touch and to feel something? Nah, software kita sudah dikacau. Jadi Anda tidak mengerti what is happiness. You don't understand what is suffering. You don't understand that. Anda tidak mengerti surga, Anda tidak mengerti neraka, karena ideologi yang disebarkan di seluruh dunia adalah pembalikan pemahaman. Surga diperkenalkan sebagai neraka dan neraka diperkenalkan sebagai surga. Anda coba lihat, amati pelan-pelan. Sehingga banyak orang salah paham, mencari surga tapi dengan perbuatan untuk masuk neraka, betul nggak? Jaluke swarga tapi kelakuan itu menuju neraka kabeh. Karena mereka salah paham, karena they think that is heaven, no, that's hell. You are afraid of hell, no, that's heaven. Karena cara berpikirmu sudah dibalik. Itulah sebabnya Anda berkumpul di sini. Kenapa? Karena Anda punya kesadaran tajalli. Anda punya Tuhan di dalam dirimu yang mengontrolmu sehingga engkau mencari yang sejati di dalam kehidupan. Maka engkau bisa bertahan sampai jam 3 pagi karena engkau adalah orang yang ada Tuhan di dalam dirimu, dan Tuhanlah yang membawamu ke sini. Tuhan yang membuat kamu tidak dingin. Oke, jelas ya Mas ya? Tapi that's good that you have to start from yourself, from your home, from your local environment. Ya. Jadi sekarang Anda bisa begini, how can these Indonesian people think bigger and longer to the future? Bagaimana mungkin? Wong kita tidak pernah mendapatkan contoh. Mestinya berpikirnya kan negara, Mas. Karena negara itu tidak ada akhirnya, Pak. State, country, Indonesian is infinite, but the government is finite, terbatas. Kita berpikirnya secara pemerintah, karena yang memerintah kita adalah pemerintah. Seharusnya pemerintah berpikir sebagai negara, berpikir mengabdi kepada negara. Seharusnya kita punya grand design until 100 years next. Paling tidak 75 tahun, 50 tahun. Sekarang orang ngomong Golden Indonesia hanya untuk kampanye, tapi tidak pernah perbuatannya melakukan hal yang dia pamer-pamerkan. Semua pragmatis, semua bertindak sementara. Pokoknya apa yang menguntungkan di depan saya ambil. Nah, ini kalau diperpanjang sangat banyak sekali contoh-contohnya. Tapi saya kira setelah Anda melakukan pembenahan ke dalam, your mind, your heart, your soul, soon we have to start how to Pak Jendit Lololoba means you have to renewing, you have to innovate, you have to invent, you have to reborn outside, and you are the pioneer of Indonesian reborn. Anda harus menjadi pelopor dari lahirnya kembali Republik Indonesia. And kalau saya boleh ngomong agak teknis ya, memang saya itu membayangkan mereka ini nanti 10 tahun lagi. Ini kan di Maya yang datang kan sekarang makin lama makin muda. Dulu paling pol 20 ke atas, sekarang 15 tahun ke atas sudah ikut datang Makyan di mana-mana ya.
Sehingga anak umur 15 sampai 30, 40 paling pol itu yang kita siapkan bersama-sama. Kalau rakyatnya seperti engkau, ya, dan makin banyak orang seperti Anda semua ini, insya Allah pemimpinnya mau tidak mau harus ngikut kepada Anda. Tapi nek rakyatnya kayak saiki iki apa? Ngene gumun ngono nganut. Esok delik sore tempe, ya. Salah milih terus. Jadi saya ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Begitu Ali menjadi khalifah, ribut. Sebelumnya tidak terlalu ribut, tapi terjadinya Karbala segala macam itu yang sekarang menjadi Syiah dan seterusnya itu di masa Ali. Kemudian ada seseorang bertanya kepada Ali, Ali, dulu di zaman Utsman, Umar, Abu Bakar tidak pernah ribut seperti di zaman Anda ini, kenapa? Terus Ali menjawab, karena di masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman rakyatnya seperti saya, dan di masa saya rakyatnya seperti kamu. Jelas ya? Jelas ya Mas? Jadi kalau rakyatnya seperti sekarang Mas, gampang diombang ambing, jadi umpluk di pantai, hanya menjadi asap tapi bukan angin yang segar. Maka pemimpin kayak apapun tidak akan bisa memimpin Anda. Yang mereka lakukan hanya mencari keuntungan atas nama Anda. Maka Anda harus menjadi rakyat. Dan kita belum pernah punya pemimpin yang pernah jadi rakyat. Iya, tidak pernah jadi rakyat. Ada pemimpin besar yang utang loh tidak pernah, Mas. Bank di warung tidak pernah, kredit tidak pernah. Iya, sing jenenge rakyat lah. Ngerti ambune angkringan, ngerti ambune pasar, ngerti ambune parit, ya. Iso medingkrang ning warung, itu rakyat, ya. Maka teori saya, Anda jangan jadi pemimpin, Anda belum jadi rakyat aja belum bisa. Nah, Anda di sini menjadi rakyat. You learn to be a people. Makanya di sini tidak ada pemimpin. Kita biasakan we don't have leader. We are all lead each other, Mas. Ya kan begitu. Ya, ini sekitar untuk merespon beliau. Dan di Indonesia ada kata-kata, ada peribahasa, buruk muka, cermin di belakang. Kami buruk muka, tapi kami tidak memecah cermin. Kami berterima kasih kepada cermin. Kami masih buruk muka kita, betul nggak? Kita masih belum beres, kita masih start to reborn, start untuk lahir kembali. Kita baru mulai memperbaiki di dalam dulu, tapi kita sudah punya program-program pelan-pelan untuk memperbaiki seluruhnya di luar diri kita. Tapi sekarang diberesin dulu dirimu, hatimu, pikiranmu, rumah tanggamu, supaya kamu siap untuk beramal soleh kepada negara dan bangsa. Kira-kira gitu ya. Amin ya rabbal alamin.